Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kebaktian ini diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah ungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Untuk melengkapi teks ini saya baca Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dalam bahasa Kupang. Tuhan Yesus panggil San Mateus ko iko sandia. Ayat itu Yesus jalan dari situ, dia dapat lihat satu orang tukang tagih bea yang ada kerja di kantor pajak. Dia pun nama Mateus. Ayat Yesus ajak sendia bilang, mari iko sandeta. Dengar begitu, Mateus bangun, iko memang sendia. Ayat itu Mateus undang San Yesus dan datang makan di dia rumah. Dia juga undang dia pun kawan-kawan tukang tagih bea dengan tamu-tamu lain dong. Kodong makan sama-sama dengan dong. Ada beberapa orang dari partai Farisi yang datang mengomek Yesus pun anak buah dong bilang, aku orang kok bosom pun guru duduk makan dengan orang terlaku-laku dong, sama ke tukang tagih bea dong, dengan dong pun kawan orang jahat dong. Yesus kasih tahu sendong bilang, orang yang sakit memang perlu dokter, orang supaya sonde perlu. Lebih baik bosan pulang kau periksa bapak Tuhan Allah pun kata-kata. Yang dulu dia suruh dia pun jubir Hosea tulis bilang, beta pun mau andia, beta pun orang dong bersayang satu dengan satu, dengan kasih tunjuk rasa kasihan. Kalau dong sonda bikin begitu, dong pun korban binatang yang membawa kasih beta tuh, sonda ada pun arti apa-apa. Itu yang Tuhan Allah bilang. Tagal itu, beta sonda datang urus orang yang anggap diri supaya, beta datang urus orang yang terbabaya dong. Papa mama, kakak adik, TO, saudara semua yang Tuhan Yesus sayang. Beta pun khotbah ini pasti pandang. Kalau ada pegang aqua, baik kau minum. Dulu beta masih kecil, beta cuma tahu omong timur di Amarasi. Masuk sekolah rakyat baru belajar itu bahasa Indonesia. Lucu mau mati. Kok orang pun lidah Amarasi itu penuh dengan huruf R. Guru paksa mau belajar bahasa Indonesia yang penuh dengan huruf L. Kacau tiap hari. Habis itu kota mesti di sekolah minggu. Hafal nas Alkitab pakai bahasa Indonesia. Beta hafal banyak sampai sekarang. Karena kalau sontau hafal kena tuh. Habis sekolah dasar, kotong datang di Kupang, masuk SMP. Kotong anak-anak dari kampung cuma tahu omong bahasa Indonesia. Maka tumpung kawan dong yang kici-kici sutenya di Kupang, separuh lahir di Kupang. Lebe-lebe itu anak air mata. Dong omong satu macam bahasa yang kotong anak-anak kampung son tahu apa-apa. Lama baru kotong mengerti, bilang dong omong pakai bahasa Kupang. Ingat ame itu beta rasa lucu mau mati. Adalah bahasa Kupang. Waktu beta pi pendeta, beta pi kerja di mall. Dong omong satu bahasa Timur yang lain mau mati. Beta sana tahu apa-apa. Beta pun bapak angkat pilihan beta. Pas ada satu pentua-tua datang ketemu betul bapak. Ini pentua-tua so tahu bahasa Indonesia. Beta pun bapak omong dan dia. Satu pakai Timur Amarasi, satu pakai Timur Mall. Sonde bakatu. Beta kata setengah mati. Kodok dua omong barang yang sama, mas sonde mengerti satu dengan satu pun mau. Dong duduk bangun dipegang itu barang, baru dong dua melihat kok ketawa. Oh itu kok, itu bahasa. Beta di Kupang Barat naik kena satu bahasa Timur yang kacau juga.
Ada kata yang bunyi sama dengan bahasa Timur di Bolong, ada pun arti lain. Jadi beta kacau tiap hari di Kupang Barat selama 6 bulan. Habis beta bisa mau ketemu bahasa Helong. Di atas perahu beta terus hafal kata-kata Helong ini. Lalu beta bisa ketemu bahasa Sabu. Sore-sore beta minta ketua kelas Sabu, ajar beta bahasa Sabu. Itu ketua kelas perempuan. Beta kira dia ada di sini. Beta pikir-pikir Tuhan Allah ini tahu berapa bahasa. Oh. Kotong tahu 1-2 bahasa, saya kacau. Tuhan Allah bikin manusia habis kasih bahasa. Habis Tuhan Allah omong dengan manusia, pakai manusia pun bahasa. Beta bayangkan begini. Kalau Tuhan Allah lupa ke waktu ketemu itu Nabi Yesaya omong rote, pasti saya bingung. Oh. Atau itu malaikat ketemu Maria kalau lupa omong Helong, nah itu Maria tengah ngabodo ke sana. Itu pikiran semua bonu di beta pun kepala. Waktu minggu lalu ini panitia yang bikinin acara minta beta khotbah pakai bahasa Kupang. Dan supaksa beta khotbah pakai bahasa 3 kali. Di Kodino, Injil Markus, di Bakunasa, Kisah Rasul. Sekarang beta mau habis baru bet duduk kau bingung. Nah ini bikin karman. Tadi pagi bet di sekolah bet lari pulang kalau takut omong tak salah ini sore nah. Beta kira banyak juga yang rasa lucu sama ke beta. Lucu, aneh, kacau. Wih, bahasa apa ini? Ma beta nekat Papa mama apa saudara semua. Panitia suruh beta khotbah dari ini. Keluaran 23 ayat 19. Beta son tahu di bahasa Kupang yang ikut di bahasa Indonesia. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allah. Beta tambah yang Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Beta supikir beberapa hari, 3-4 hari, lalu beta tulis ini khotbah. Beta bikin dua pokok saja. Tapi ini 2 pokok beta bikin iko keterangan yang beta cari mengenai buah bungaran. Papa mama tahu itu buah bungaran apa? Beta bisa tahu. Beta bongkar buku dong kau baca setengah mati. Jangan kau sama ke buah kelapa kok sonde. Ini bungaran ini bukan pohon. Ini bungaran ini semacam buah yang jadi di musim tertentu. Ada dia pun cerita begini. Kita ambil contoh pohon ara. Di Israel ada rupa-rupa pohon ara, sama ke di timur ada macam-macam pohon mangga. Tiap tahun itu pohon ara dia berbuah baiko 10 bulan. Bayangkan berbuah baiko 10 bulan. Nah di Israel itu ada 4 musim. Ini tadi pagi telepon orang yang tinggal di negara yang 4 musim ini. Kau terangkan ke sepeda apa musim itu apa? Musim panas itu ada matahari. Musim gugur semua daun gugur habis, manusia sampai gugur. Musim dingin itu dingin mau mati, orang sudah berkutik. Musim semi, nah daun sudah mulai tumbuh, pohon sudah mulai berbunga, berbuah dan seterusnya. Nah, ini pohon ara yang berbuah 10 bulan ini, dia kasih 3 macam buah. Ada buah yang namanya buah musim panas. Ini buah talat. Mulai musim panas baru dia kaget kau berbunga. Ini dia kau musim panas, habis baru dia buah bisa gitu kau makan. Matagal musim panas, dia kau dia buah sonde baik. Sama pikir pisang rote dari bau yang berbuah bulan Oktober itu kempes semua kotong makan makaree karena yang kedua ada buah yang talat musim gugur dia belum tua juga semua daun gugur dia pegang kuat-kuat main dia dingin mau mati kosan bisa tambah besar kecil anas tak lalu dingin dia sudah bisa besar kecil anas itu buah ara. Tapi ada buah di musim baik ini musim semi
Musim panas belum datang, dia tua, segar, barisi mau mati, besar. Ini buah paling enak dan paling baik. Ini yang dong sebut buah bungaran, buah yang jadi waktu musim baik. Dia besar, barisi, segar, enak, segar. Biar itu buah bungaran lebih baik, tapi ada yang kurang baik juga. Sama kayak di bau itu, biar pisang rote itu dia tandan musim hujan, tapi dia pun tandan di ujung itu buah kecil-kecil juga. Nah, karena itu tanggal itu Tuhan Allah kasih perintah orang Israel bilang begini, kalau mau kasih persembahan untuk beta, pilih buah bungaran itu yang baik, jangan asal sembarang. Nah, sekarang itu dia punya keterangan mengenai buah bungaran. Sekarang dia penghot dua hal saja. Nomor satu, Tuhan Allah kasih perintah orang Israel bilang kalau kosong sutenya di Kanaan, supaya tanam macam-macam pohon yang bisa berbuah, jangan lupa bawa persembahan kasih beta. Jangan pohon dong baru berbuah, nah kosong makra rapak makan habis, kosong ingat sampai. Dong mesti ingat bilang Tuhan Allah itu baik. Tuhan Allah suka kasih dia pun hati kasih dong. Tuhan Allah bawa sandong dari Mesir, piara sandong 40 tahun di Sinai, habis kasih dong tanah Kanaan, kasih dong hujan dan hasil tanaman, tambah dengan binatang piara lain. Tuhan Allah suka kasih semua yang baik di dong. Ma Tuhan Allah juga tahu yang orang Israel dong juga kepala batu, dong suka berakal. Dong kasih Tuhan Allah, ma dong kasih buah yang lusuk-lusuk. Dong sembunyi buah yang baik, dong makan sendiri. Andia kau di ini ayat Tuhan Allah kasihnya memang kasih beta yang paling baik. Kalau Tuhan Allah kasih dong yang baik, habis dong balas dengan kasih yang terbaik untuk Tuhan, itu dia pun nama son tahu terima kasih. Orang Kupang bilang orang suka makan enak-enak, habis makan taruh itu makanan pun ampas yang keluar dari badan pun sebelah bawah itu di itu piring, di orang pun piring baru kas pulang. Itu namanya kurang ajar. Nah, kalau kotong ini iko ini buku baru ini janji baru isi, kotong tahu bilang Tuhan Allah sukasi dia pun isi hati yang paling baik, isi hati yang baik mau mati untuk kotong. Itu dia pun isi hati yang baik mau mati yang dia pun anak nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah kasih dia pun anak kau bikin kotong hidup baik. Itu anak itu kasih makan kotong pakai dia pun daging, kasih minum kotong pakai dia pun darah, dia kotong perjamuan itu. Kok kotong bisa hidup baik di bumi, habis bisa hidup baik di sorga. Nah, sudah apa yang baik mau mati dari Tuhan? Nah, orang sarani mesti kasih persembahan yang baik. Jangan kasih yang kamomos, pilih yang sisa-sisa, tukar yang kici-kici baru kasih Tuhan. Beta ada cerita. Satu kali ini dua dong berkumpul di satu gedung begini, dong bikin seminar. Yang 100.000, 50.000, 10.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.500 dan 100 yang merah-merah itu. Dan 50 rupiah dong berkumpul. Yang 100.000 dan 50.000 tunjuk yang 100 merah-merah dong, yang bulat-bulat dong itu bilang model ke bosong kamomos konjak dong isi di balik, anak-anak kecil dong buang-buang di tanah, ke potong dulu, tengah di bank, tengah dalam dompet, tengah di lemari, tak kunci kau rapi mati. Yang 50 rupiah angkat tangan, dia belum izin bicara dulu. Begini, kotong kotor begini, mau kotong pasti masuk surga. Yang 100.000 kaget, hei, model kalau masuk surga karena mana? Yang 50 rupiah bilang begini, kok tiap minggu kotong pergi gereja? Kotong sampai di gereja kumpul kotong di kantong hitam satu, askas naik di atas meja baru semua berdiri kau menyanyi bilang kiranya Tuhan terimalah. Kotong sampai ke surga. Nah, lu yang 100.000 lu pernah pergi gereja lain? Lalu mau masuk surga itu mana?
Memang sah betul begitu. Kau orang Kupang ini hari Minggu pagi supa pakaian, supa gaya, baru papa tanya mama bilang begini, "Mama, ada duit kolektif kok?" Mama menjawab bilang begini, "Son ada duit kici." Nanti sih dia beli gula-gula di kios kok, dapat duit kici baru bekas. Kira Tuhan Allah itu anak kici, makali kau kakak pakai duit kici. Lihat di gereja, tiap minggu duit kici pun banyak lah. Berarti ketua kelas di Kupang Barat itu berarti motor pun tinggi rusak. Karena isi duit kici dong itu di saku terigi kok ika di tinggi motor, tinggi motor, sone lowak. Tapi ini barang sorga, jadi mau ke mana? India kok di Kupang ini doi kici dong pun jalan begini. Hari Minggu dong berkumpul di gereja. Habis gereja yang punya kios, punya toko pitukar. Bawa di kios dan toko. Orang yang punya doi besar tukar karena mau bagi ke sana dan doi kici bayar bemo. Lalu indoi dong berjalan di toko, di bemo, di kios, di pasar. Minggu dong di gereja lain. Aduh, ini sukar banget. Nah, kalau Tuhan Allah sukasi dia pun anak sukasi kotong makan dia pun daging, minum dia pun darah, supaya kotong hidup bapak. Lalu kotong kasih kici-kici begitu, itu namanya buah rusuk. Sonde baik itu. Sekarang nomor 2 supaya jam panjang ya, tahu separuh sulapan. Dia nomor 2 begini. Ini buah bungaran ini ada di cerita lain juga. Ini kali ini bukan buah betul-betul, ini orang. Di Yeremia 2, Tuhan Allah bilang orang Israel itu, waktu Tuhan Allah bakal jaga sendong di piara sendong di padang gurun 40 tahun, dong itu sama ke buah bungaran, buah yang paling baik untuk Tuhan. Sonde ada pengurusan apa-apa, sonde ba ulat, sonde ba mengge, sonde ba sonde. Pokoknya Israel itu warisi mati, sayang mati sama Tuhan. Begitu dong masuk Kanaan, dong su makan enak, dong su bikin rumah, su kaya, banyak orang jadi orang pangkat tinggi, dong su rusak juga, rusak harga biru pun. Andia kok di Yeremia 24 Tuhan Allah bilang orang Israel bilang begini. Orang Israel dan di Yerusalem ini separuh hati berisi, hidup mereka dengan Tuhan, sayang Tuhan, ikut Tuhan mau, Tuhan mau. Andia kodong sama ke buah bungaran yang berisi mati pun. Masa paruh orang Israel hati kotor, muka belakang, hidup sontoy dengan Tuhan, sontoy dengan sesama, tagal rakus pembikin. Baca saya itu Amos dan Yesaya. Andia kodong sama ke buah arah yang jelek. Tuhan lihat sason suka, apalagi mau makan persen itu orang sontoy. Kalau begitu, persembahan buah bungaran yang paling baik untuk Tuhan artinya, kotong jumpus mesti baking kotong hidup ini jadi buah yang berisi, yang baik, dekat Tuhan, sayang Tuhan. Kalau kotong hidup harba biru, rakus pun baking, kau makan bik habis orang pun doi, makan bik habis negara pun doi, rakyat pun doi, tipu baking habis orang kici dan pun tanah, kas pindah ukuran 5 meter tiap tahun, itu sama dengan buah busuk. Biar tiap hari Minggu itu orang bawa doi yang baik mati pun, barisi mati pun, tapi tetap saya itu buah busuk. Tuhan sangat suka. Buah bungaran yang baik itu bisa ada di kotong penghidup kalau kotong pilih kerja yang baik, bukan cari kerja yang bikin rugi orang, sama kayak main judi. Main judi itu soalnya bikin kotong penghidup jadi buah bungaran yang baik, karena judi itu bikin susah orang. Adalah ampa orang main kartu taruh doi dong ampa menang, soalnya ada satu makan satu. Bukan kerja yang bikin rusak orang lain, sama ke jual laru, jual narkoba.
Itu jual buat bikin rusak orang, itu kerja sana baik. Bukan juga kerja yang bikin rusak diri sendiri. Sama kayak itu toko yang mereka karantina di Tano itu. Nah, itu jual parah bikin rusak diri. Kau mesti cari kerja yang baik. Habis kau tunjuk kerja dengan jujur, dengan rajin, bukan kerja pemokok, pencuri tulang. Hari-hari ditekeng absen, habis spesial, tanggal 1 minta gaji. Ini dia pun nama 3001. 30 hari kerjanya 0, tanggal 1 minta gaji. Atau pandita dong nah 701. 7 hari kerjanya 0, tanggal 1 minta gaji. Nah, ini bukan buah bungaran yang baik, ini buah busuk namanya. Tapi kalau kotong pilih kerja baik, habis kotong juga belajar kerja baik mati pun, supaya itu kerja jadi baik, bawa berkat untuk orang. Lalu nanti kotong pun terima hasil dengan syukur, kotong pakai dengan sopan sone bagaya. Itu namanya buah bungaran yang paling baik. Tiap kali kotong terima hasil, kotong kasih pisah memang yang paling baik dari yang buah itu untuk kasih Tuhan. Jangan sikat bikin habis, lupa Tuhan. Papa Mama Matius 9 ayat 9 sampai 13 bilang, hidup yang sama dengan buah bungaran yang baik ialah hidup yang sayang satu dengan satu. Kas tunjuk belas kasihan. Kalau orang Kupang bikin dia pun hidup ikut aturan, bukan bakal aturan kok cari makan onton dan putar balik, itu sama dengan bawa buah bungaran yang tidak baik. Tuhan Allah suka kasih hati kasih orang Kupang. Dia mau ngomong dengan orang Kupang pakai bahasa Kupang. Nah, orang Kupang mesti bawa persembahan yang baik, kasih dong Tuhan. Tuhan suka kasih hati, orang juga kasih hati. Jangan cuma taruh hati di doi, di pangkat, di kuasa, di harta, kok hidup bagaya, malupa Tuhan. Ada cerita lain, satu saat habis. Begitu, ada 3 perempuan di gereja. Ini perempuan dong, satu nama Nyonya Bagaya. Maaf ibu-ibu semua, beta juga Bagaya. Ada satu nama Nona Cantik Meria. Terus ada satu nenek tua biasa-biasa. Dan 3 duduk satu bangku, nenek tua di tengah. Pas mau kasih persembahan, ini nenek tua buka Alkitab, dia suruh doi merah itu 2 lembar, 100 itu di Alkitab. Ini Nona Cantik Meria son bawa kolektif. Dia minta nenek aspek 1. Ini nenek kasih dia 1. Ini Nyonya Bagaya son bawa kolektif juga. Dia minta 1, nenek kasih dia 1. Habis don 2 lihat dia bilang, nah nenek kasih kotong semua, habis nenek taruh apa? Ini nenek bilang begini, sudah pesan 2 kasih 1, Tuhan tahu itu betul doi. Jadi kalau pencuri orang pundoi mau kasih persembahan, Tuhan tahu itu sapu pundoi. Ini Nona Cantik Meria dengan Nyonya Bagaya, muka kayak udang rebus. Oh malu nah. Amin.